Kota Surabaya yang berkembang menjadi kota dagang dan jasa mensyaratkan tersediaannya kemudahan dan kecepatan akses terutama di bidang sarana prasarana transportasi. Karenanya, selain menjadi kota transit, Surabaya juga menjadi tujuan bisnis. Selamat datang di pintu masuk kota Surabaya. Terminal Bungurasi atau Terminal Purabaya adalah terminal tipe A yang berada di Desa Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nama terminal bus ini berasal dari akronim Purabaya, gabungan dari kata Gapura dan Surabaya. Jika disatukan, Terminal Purabaya dapat dimaknai sebagai terminal bus yang terletak pada akses masuk dan pintu gerbang kota Surabaya. Terminal ini juga dilintasi oleh bus antar kota, jalur trayek antar provinsi dalam relasi Pelabuhan Merak menuju Kota Bima yang mempunyai lintasan membentang sejauh 1.800 km. Di terminal ini tidak hanya mengangkut bus antar kota dalam provinsi saja loh, tetapi untuk Anda yang ingin melakukan penjadwalan berangkat dari Surabaya menuju Sumatera, Bali, Madura, hingga Nusa Tenggara Barat juga dilayani di terminal ini. Armada di terminal ini memiliki rute jelajah 7 provinsi yang menyeberangi 3 selat dan menapaki 4 pulau dari Jawa, Bali, Lombok, hingga ke Sumbawa. Kenapa sih terminal ini disebut-sebut menjadi terminal paling sibuk se-Asia Tenggara? Karena mampu mengangkut penumpang sampai di angka 27.000 setiap harinya. Makanya gak heran kehidupan 24 jam ada di sini. Terdapat puluhan ribu pengunjung setiap harinya memadati Terminal Purabaya. Makanya gak heran banyak media massa yang mengklaim bahwa terminal ini menjadi terminal paling sibuk se-Asia Tenggara. Sebelum wabah pandemi di tahun 2020, terdapat 1.078 unit bus antar kota datang dengan membawa 28.000 penumpang. Dan 1.081 unit bus antar kota berangkat dengan membawa 30.000 penumpang rata-rata setiap harinya. Nah, di terminal ini juga mampu menopang kehidupan masyarakat di sekitar Bungurasi, seperti pedagang asongan, tukang ojek, dan tukang parkir. Makasih ya, Mbak. Berikut temuan kami bersama satu di antara warga yang menopang kehidupannya di Terminal Purabaya. Sobat Patron Loka, sekarang saya sudah bersama salah satu di antara banyak pedagang asongan yang berada di Terminal Purabaya. Bapak dengan atas nama siapa? Wahyudi. Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi, boleh tahu dong dagangannya apa di terminal ini? Ini keripik usus. Keripik usus, kemudian apa aja ada lagi? Sudah itu aja. Keripik Ya. usus. Bapak, kalau boleh tahu sejak kapan sih berjualan di terminal ini, Pak? Sudah tahun 94-an. Wah, tahun 94? Iya, sudah lama. Sudah, ya terminal yang dulu loh Mbak, mulai pembukaan terminal sudah jual. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, boleh dibagi informasinya, per hari itu Bapak bisa menghasilkan berapa rupiah? Ini nggak mesti Mbak, kadang rame, kadang... Oke, ya, berarti kadang. kalau misalnya ada lebaran, momen lebaran atau momen Idul Fitri, terasa nggak Pak rame atau sepinya di pedagang? Nggih, rame Pak, itu rame kalau hari lebaran itu. Kalau banyak orang mudik itu rame. Berarti berpengaruh ya bersama Iya. hasil dagangannya? Iya, pengaruh Oke. Pak. Tak hanya megah, area lobi Purabaya juga sangat fungsional. Di masing-masing lantai terdapat ruang tunggu penumpang yang nyaman dan leluasa. Jarang sekali terlihat orang duduk terlantar di lantai pada terminal ini. Saat ini di Terminal Purabaya terdapat 2 eskalator yang memudahkan akses naik turun penumpang menuju gate pemberangkatan ke kota yang akan dituju.
UPT Terminal Purabaya menyediakan fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang difabel atau tunanetra. Loket pembelian tiket bus biasanya terkesan kumuh dan tidak terawat, sekedar berpetak dengan sekat triplek. Namun di lobi utama Terminal Purabaya, Anda akan terbelalak melihat betapa bagus dan rapinya deretan tempat pembelian tiket. Di terminal ini fasilitasnya sangat lengkap. Ada toilet, ada kursi roda untuk difabel, dan musola dengan pendingin ruangan. Jadi untuk Anda yang ingin berpergian tapi untuk mau sholat dulu, boleh dicoba loh. Nah, untuk Anda yang merasa kelaparan atau butuh pesangon untuk dimakan di bis, boleh loh jajan di sekitaran Terminal Bungurasi ini. Butuh bekal makanan saat perjalanan? Tenang. Terminal Purabaya menyediakan tenan-tenan makanan dengan sajian kuliner rumahan yang bisa menjadi santapan lezat untuk dibawa saat berpergian. Beberapa orang menumpang kehidupannya bergantung pada traffic di terminal ini. Dalam temuan data kami menyebutkan ada sekitar ribuan driver ojek dan taksi mencari penumpang di kawasan ini. Penyediaan sebuah terminal dalam kota adalah satu upaya untuk memindahkan minat masyarakat terhadap pengguna moda transportasi umum dengan terus mengupayakan pelayanan terbaik. Terminal tipe A Purabaya menyerahkan pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan sejak tahun 2022, status pengelolaan terminal ini sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sementara itu, meminimalisir tindakan kriminal seperti maraknya pencurian motor, Terminal Bungurasi memiliki fasilitas penitipan kendaraan umum untuk penumpang yang berpergian dalam waktu yang lama tapi enggan membawa kendaraan pribadinya. Penitipan di sini 100% dijamin aman. Menyisir pedagang yang lalu lalang mencari pembeli di Terminal Purabaya ternyata mampu menghidupkan pergerakan ekonomi kecil pada masyarakat Terminal Bungurasi. Yang dijual pun beragam, seperti air mineral, nasi bungkus, sampai pada gorengan untuk camilan. Sobat Patron Loka, sekarang saya sudah bersama satu di antara banyak pedagang asongan yang ada di Terminal Purabaya. Boleh dikenalin nggak namanya siapa? Ya, untuk saya pedagang asongan Paguyuban PAP Purabaya, nama saya Muhammad Faisal Basir. Saya di sini penjual pentol atau disebut pentol bakso. Oke, ini ya Mas pentol Ya, baksonya. pentol baksonya. Satu plastik dijual berapa ribu nih Mas? Kalau kita sih harga jualnya 5.000. Satu Porsi. Ya, satu 5.000. porsi plastik. Berarti kalau di total ini bisa dari siang sampai malam berapa yang laku kejual? Kalau lakunya biasanya emang kalau rame kita bisa hampir 150 bungkus. 150 Ya. bungkus sold out ya. Sold out semua. Tapi dari kapan nih Mas kalau dari Mas sendiri berjualan silo-siloan ini? Kalau berjualan sih kita mulai, saya sama teman-teman sudah mulai dari 2018. Oh 2018, berarti sebelum pandemi. Sebelum pandemi sudah jualan, terus sempat vakum karena mungkin daya belinya juga kurang, kita sempat berhenti untuk sementara. Sempat berhenti untuk sementara. Berarti ada perbedaan nggak antara dulu dari 2018 sampai sekarang 2023 lebih banyak mana? Kalau dari konsumsi sih lebih banyak dari 2018. Soalnya waktu dulu kan mungkin masih, sekarang orang-orang masih kalau harus berpergian mungkin harus vaksin dulu atau apa gitu. Dan mungkin orang berpikir 2 kali untuk mau berpergian. Oke, sekarang udah aman ya. Sudah aman, sudah mulai normal kembali. Pedagang sama pembeli juga udah saling menguntungkan. Sudah saling menguntungkan. Oke, Mas, untuk harapan terakhirnya dong terhadap pembangunan Terminal Purabaya ini. Mungkin untuk keamanannya bisa diperketat lagi, soalnya mungkin banyak-banyak pelanggan juga banyak yang komplain tentang keamanan, mungkin banyak calo atau apa gitu. Itu yang harus lebih ditingkatkan kembali. Oke, berarti itu tadi pesan dan kesan yang oleh Bapak Mas siapa tadi namanya? Mas Faisal terhadap pembangunan kota Surabaya dan khususnya di Terminal Purabaya ini. Terima kasih ya Mas Faisal ya, sukses selalu. Ya. Tidak perlu bingung bagaimana cara mencari trayek angkutan kota yang Anda tuju. Koridor dalam terminal ini tertata rapi dan terdaftar secara resmi.
Bila Anda bingung mencari moda transportasi keliling kota dan sekitarnya, Terminal Bugurasi menjadi tempat pemberhentian Surabaya Bus dan bus Transjatim yang mengangkut penumpang dengan tujuan Surabaya Pusat, Gresik, maupun Sidoarjo. Sementara itu, untuk penumpang yang sudah terbiasa menggunakan jasa transportasi online di luar terminal ini, terdapat fasilitas titik penjemputan taksi atau driver untuk aplikasi yang bisa Anda akses melalui smartphone. Sementara itu, berikut temuan kami kepada satu di antara perusahaan otobus mengenai minat masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum di terminal ini. Nah, Sobat Patron Loka, sekarang saya sudah bersama salah satu PO Bus, Lorena, ada Bapak Pande Putu. Pak Pande, saya mau melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Kalau menurut Bapak, penggunaan jasa transportasi bus tuh yang hari ini gimana sih keadaannya Pak? Ya untuk sementara ini kan masih normal ya, sebelum hari Lebaran. Tiketnya masih normal, kisaran 400 Dari Surabaya ke? ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta. Tapi kalau menurut Bapak Pande sendiri, terkait masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi, Ya. tidak menggunakan transportasi umum tuh gimana Pak menurut Bapak? Ya untuk sementara ini kan kita masih yang di terminal loh Mbak ya, masih kalah sama Traveloka lain. Oke, Iya. masih kalah dengan Traveloka gitu. apa namanya online ya. Kalau di Oke. sini kan mungkin ada beberapa penumpang aja yang dadaan gitu. Yang tidak menggunakan platform Iya. digital untuk Masih langsung naik ada. ke bis masih ada. Oke, kalau yang biasanya dilakukan Pak Pandit sendiri terhadap PO yang sudah ada untuk menarik minat pengunjung untuk naik bis? Ya seperti mungkin apa, Pak? ya himbauan saya ke sama konsumen kan kasih nomor HP saya kalau barangkali ada yang dadaan nggak dapat di online itu masih ada telepon ke saya. Oke, berarti solusinya memang dari Bapak, dari teman-teman PO Lorena Ya hari kasih ini ke konsumen. konsumennya memang secara langsung ya, Ya, tidak betul. melalui digital atau. Sobat Patron Loka, tadi saya sudah wawancara bersama pedagang asongan, sekarang saya sudah bersama driver taksi yang ada di Terminal Purabaya ini. Bapak dengan siapa namanya? Bapak Muhammad Salim. Bapak Muhammad Salim. Sudah berapa lama Pak jadi driver taksi di Purabaya? Lebih kurang ada saya driver taksi dari 97. Dari 97 Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke, rata-rata perharinya bisa ngantongin berapa penumpang Pak? Semenjak ada aplikasi datang ke Indonesia, Oke, driver taksi ini drop penghasilan. penghasilannya Drop. drop. Satu hari hanya sekali, 2 kali narik. Wah, dari Ya. 24 jam ke 24 jam. Ya. sekali 2 hari. Kalau dulu belum ada aplikasi masuk ke Indonesia, supir taksi bisa mendapatkan penghasilan rata-rata 100.000, 24 jam. 100.000 24 jam. Ya. Kalau ada pandemi sama yang sekarang ada pengaruhnya juga? Kalau pandemi memang drop sama sekali. Tidak ada pengaruh. Rata-rata pengemudi banyak yang jual sapi, banyak yang jual kambing untuk mencukupi kemakanan hidup di rumah sehari-hari. Jangankan untuk store, taksi dari taksi yang perusahaan kecil sampai yang besar bangkrut. Oke. Ya. Kalau dari Bapak sendiri untuk menarik kembali penumpang itu untuk naik taksi Bapak, kiat-kiatnya gimana Pak? Boleh untuk kiat-kiatnya supaya penumpang kembali ramai kepada taksi konvensional, tutup aplikasi. Tutup aplikasi. Satu-satu jalannya tutup aplikasi. Oke. Ya. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri terhadap pembangunan terminal ini apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki Pak? Untuk Semenjak terminal ini diambil alih oleh kementerian, belum bisa saya memberikan segmen yang bagus karena masih ditoto oleh kementerian dan kepala terminal yang ada di Purabaya. harapannya? Ya. Harapannya ke depan
supaya taksi konvensional ini tumbuh kembali. Ya, dan jangan ada yang mengganggu-gugat adanya taksi yang telah ada lama berada di Indonesia. Karena aplikasi tumbuh dia sekarang pakai mobil pribadi. Rata-rata mobilnya dari dealer. Sedangkan mobil kami dari sudah 5 tahun. Jadi kadang penumpang naik, ada yang gerodakan bannya, ada yang joget. Jadi rata-rata sekarang penumpangnya lari ke aplikasi karena murah. Dan aplikasi kalau dibandingkan dengan taksi lebih enak naik sedan daripada Sigra. Ya, dan mereka juga tidak bisa untuk zaman sekarang mereka tidak bisa beli ban baru. Saya tahu sendiri, dia beli ban bekas di itu Jemur Sari. Ya. Nah, jadi kami mengharapkan supaya ada yang membela taksi konvensional. Sekarang kami tidak ada yang membela, lepas secara kebutuhan. Tidak ada yang melindungi. Seharusnya ada organda. Organda juga sudah tidak ada. Ya. Jadi sekarang aplikasi merajalela. Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Muhammad atas wawancaranya. Semoga harapannya beneran bisa dilaksanakan sama pemerintah dan organ-organ yang lain. Terima kasih Pak. Mari, sama siang. Terminal Purabaya tidak sekedar menjadi terminal angkutan umum, akan tetapi kehidupan perkantoran, transaksi barang dan jasa, serta sebuah tempat yang menjadi daya tarik pertemuan banyak orang. Masyarakat terus berharap agar pemerintah dapat mengupayakan pelayanan dan memberikan dukungan infrastruktur yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi serangkaian informasi tentang transportasi publik yang ada di Terminal Purabaya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media kita di Patron Loka Media. Habis ini, jalan-jalan kemana lagi ya?